Ketika Sin Leong bersama beruangnya tiba kembali ke tengah pulau, benar saja bahwa Soan Chu telah sembuh sama sekali dari pengaruh racun. Hanya luka di pahanya yang tinggal dan luka itu sudah diobati oleh kongkongnya. Para penghuni pulau neraka sedang sibuk menyingkirkan mayat-mayat yang bergelimpangan mengerikan itu dan Sin Leong lalu diajak masuk ke pondoknya oleh Wu Kong Ek dan Soan Chu. Tai Hiap, lagi-lagi engkau yang datang menolong kami, kata Wu Kong Ek. Kalau engkau tidak segera datang entah bagaimana dengan aku. Mungkin sudah mati, Sin Leong, kata Soan Chu dengan mata bersinar-sinar penuh kagum dan terima kasih. Mengapa Tochu dan kau masih bersikap sungkan terhadap aku? Bukankah kita ini sahabat? Kedatanganku bukan hanya kebetulan saja. Aku datang dengan maksud yang sama seperti setahun yang lalu, yaitu mencari Sumoy. Apakah dia tidak datang ke sini? Soan Chu dan kakeknya memandang kaget dan juga heran, dan di dalam pandang mata Wu Kong Ek terkandung rasa hati tidak senang. Sin Leong maklum akan ketidaksenangan hati kakek itu, maka dia menarik napas panjang dan berkata, harap saja Tochu tidak menyangka yang bukan-bukan terhadap Sumoy. Apa yang dilakukan oleh Suhu di sini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Sumoy. Jadi Tai Hiap sudah tahu apa yang diperbuat oleh Han Tiong di sini? Sin Leong mengangguk. Aku dapat menduganya. Tentu dia marah-marah karena puterinya pernah ditahan di sini. Bukan hanya marah-marah, kata Soan Chu mengepal tinju. Orang itu sombong sekali. Dia menghina kakek. Biarpun tidak melakukan pembunuhan tapi dia memukul semua orang. Kau juga dipukulnya? Sin Leong bertanya. Tadinya, melihat aku seorang wanita dan masih muda, dia tidak mau memukulku. Akan tetapi karena melihat kakek dipukul, aku menyerangnya dan aku roboh oleh tamparan. Dia memang sakti, akan tetapi ganas dan kejam, bahkan semua catatanmu dihancurkan. Sekali waktu kami akan menuntut balas, kami akan menyerang Pulau Es. Sin Leong menarik napas panjang. Lupakan saja niat itu, selain tidak baik juga tidak ada gunanya. Kerajaan Pulau Es tidak ada lagi sekarang, telah musnah. Hei, apa maksudmu, Tai Hiap? Kakek itu bertanya, terbelalak. Apa yang telah terjadi? Soan Chu juga bertanya. Dilanda badai habis seluruhnya, semua penghuninya termasuk Suhu dan seluruh benda di sana habis terbasmi kecuali bangunan istana yang telah kosong sama sekali. Sin Leong lalu menuturkan dengan singkat malapetaka yang menimpa Pulau Es, dan betapa secara aneh dan kebetulan saja dia dan Sumoynya terluput dari bencana. Kakek dan cucu itu mendengarkan dengan melongo, kemudian kakek itu bertepuk tangan dan tertawa bergelak. Dendam ratusan tahun lenyap dalam sekejap mata. Kami orang-orang buangan yang dianggap berdosa, dianggap dikutuk Tuhan, malah masih dapat hidup melanjutkan riwayat. Sedangkan penghuni Pulau Es yang suci dan agung, kaum bangsawan yang tinggi, sekali sapu saja musnah. Siapa yang lebih dilindungi Tuhan? Han Tiong, tanpa kami bergerak, engkau dan kerajaanmu lenyap sudah. Kakek itu tertawa-tawa sampai air matanya keluar sehingga sukar dikatakan apakah dia itu tertawa, ataukah menangis. Mengapa Tai Hiap sekarang mencari Nona Swat Hong ke sini? Apa yang terjadi dengan dia? Sin Leong lalu menceritakan niat perjalanannya bersama Swat Hong, yaitu untuk mencari ibu Swat Hong yang sampai kini tidak diketahui berada di mana. Dan betapa di jalan mereka menjadi bingung dan tersesat karena badai telah menciptakan pemandangan yang berbeda di permukaan laut, sehingga mereka mendarat di gunung es dan betapa dia menemukan beruang hitam. Sumoy berangkat melanjutkan perjalanan mencari Pulau Neraka karena disangkanya ibunya berada di sini, sedangkan aku mengobati beruang. Sin Leong menutup ceritanya, tentu saja dia tidak menceritakan kemarahan Swat Hong kepadanya. Apakah dalam beberapa hari ini dia tidak datang ke sini? Soan Chu menjawab, untung saja dia tidak datang, Sin, Tai Hiap. Soan Chu, mengapa engkau meniru kakekmu?
bersungkan kepadaku dan menyebut Tai Hiap segala? Biarlah, Tai Hiap, kata Ou Kong Ek. Tidak pantas kalau dia menyebut namamu begitu saja. Dan kau memang penolong kami dan pantas disebut Tai Hiap karena kepandaianmu tinggi sekali. Kau katakan tadi untung Sundui tidak datang ke sini, mengapa? Andai kata dia datang, tentu akan terjadi apa-apa yang tidak baik antara dia dan Kongkong. Ketahuilah, semenjak Raja Pulau Es datang mengacau di sini, Kongkong jatuh sakit, dan kebencian kami semua terhadap Pulau Es makin mendalam. Maka kalau Sumoimu, Suat Hong datang, tentu akan terjadi hal yang tidak baik. Sin Leong mengangguk-angguk, merasa lega bahwa Sumoinya tidak mendahului datang ke Pulau Neraka. Akan tetapi juga menimbulkan kegelisahannya karena dia jadi tidak tahu kemana Sumoinya yang pemarah itu kini berada. Bajak-bajak laut itu, dari mana datangnya dan mengapa mengacau ke sini? Tanyanya. Entah. Tahu-tahu mereka muncul dan perahu besar mereka terdampar di tepi pulau. Agaknya mereka juga diam badai. Mungkin. Soan Chu melanjutkan. Kami diserang selagi Kongkong sakit. Kongkong tidak dapat turun dari pembaringan, maka aku yang menggantikannya. Aku keluar menyambut mereka, akan tetapi karena kurang hati-hati, karena memandang rendah tinggi mereka, aku hampir celaka kalau tidak ada engkau yang datang di waktu yang tepat, Tai Hiap. Akan tetapi akhirnya, biarpun sakit, Kongkongmu dapat membunuh semua bajak laut itu. Sin Leong bergidik ngeri mengenangkan kematian para bajak itu. Kakek itu terbatuk-batuk. Bajak-bajak macam itu saja kalau aku tidak sakit, kalau Soan Chu tidak memandang rendah dan kalau para penghuni tidak baru saja diam badai tidak ada artinya bagi kami. Kalau binatang-binatang Pulau Neraka tidak bersembunyi ketakutan diam badai mana mereka mampu masuk. Sudahlah, sekarang saya hendak menyampaikan permohonan yang amat penting bagi Tai Hiap. Tocu, di antara kita yang sudah menjadi sahabat, perlu apa banyak sungkan lagi? Kalau ada sesuatu, katakanlah saja, mana perlu menggunakan permohonan lagi? Jawab Sin Leong. Akan tetapi, tiba-tiba kakek itu turun dari bangkunya dan menjatuhkan diri berlutut di depan Sin Leong. Tentu saja pemuda ini menjadi sibuk sekali, cepat membangunkan kakek itu dan berkata, Tocu, harap jangan begini. Aku yang muda mana berani menerimanya? Ada keperluan apakah katakan saja, aku tentu akan membantumu sedapat mungkin. Sin Leong berkata dengan hati tidak enak, mengira akan menghadapi hal yang sulit. Setelah duduk kembali dan mengatur napasnya yang terengah-engah karena kesehatannya belum pulih kembali dan tubuhnya terasa amat lelah, kakek itu berkata, Kuat Tai Hiap. Aku sudah tua dan tidak mempunyai keturunan lain kecuali Soan Chu. Tai Hiap sudah melihat sendiri keadaan di Pulau Neraka yang merupakan tempat tidak baik untuk seorang dara seperti Soan Chu. Oleh karena itu, setelah kini kerajaan Pulau Es tidak ada, berarti bahwa Pulau Neraka telah bebas dan kami bukanlah orang-orang buangan lagi. Soan Chu juga bukan keturunan orang buangan lagi dan sewaktu-waktu kami boleh meninggalkan pulau ini. Karena itu, aku mohon dengan sepenuh hatiku, sudilah Tai Hiap membawa Soan Chu bersama Tai Hiap untuk mengenal dunia ramai. Dan syukur kalau Tai Hiap dapat mengatur agar cucuku ini tidak usah lagi kembali dan tinggal di Pulau Neraka ini. Kuharap permohonan ini tidak akan ditolak oleh Tai Hiap. Sin Leong mengerutkan alisnya. Permintaan yang sama sekali tidak pernah disangkanya. Akan tetapi, Tocu, hendaknya diingat bahwa aku sendiri adalah seorang sebatang kara yang tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai tempat tinggal dan masih belum ku ketahui apa akan jadinya dengan diriku ini. Kalau Tai Hiap merantau, bawalah dia merantau, kemana saja aku sudah pasrah sepenuhnya. Baik dia akan Tai Hiap anggap sebagai sahabat, sebagai saudara. Atau kalau mungkin dari lubuk hatiku kuharap sebagai calon jodoh, aku sudah merasa lega dan senang, asal dia tidak tersiksa tinggal di neraka ini. Sin Leong merasa sukar untuk menolak, akan tetapi juga berat untuk menerima, maka dia menoleh kepada Soan Chu dan berkata, soal ini sebaiknya kita serahkan kepada Soan Chu sendiri. Kalau memang dia suka merantau meninggalkan pulau ini,
tentu saja aku tidak keberatan mengadakan perjalanan bersama. Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa aku menerima usul perjodohan Tocu, dan sewaktu-waktu dia boleh pergi kemana saja, jadi aku tidak terikat oleh perjanjian apapun juga. Tai Hiap, jangan khawatir. Memang aku sejak dulu tidak kerasan tinggal di sini. Hanya karena kedudukanku sebagai seorang keluarga buangan saja yang mencegah aku meninggalkan Pulau Neraka. Sekarang aku telah bebas, dan betapapun juga, aku akan pergi dari sini. Hanya kalau bersama Tai Hiap, tentu hati Kongkong akan merasa lebih aman, dan juga untukku sendiri yang tidak ada pengalaman. Melakukan perjalanan bersamamu merupakan hal yang menyenangkan sekali. Aku hendak pergi mencari ayahku, Tai Hiap. Dan aku hendak mencari Swat Hong dan ibunya. Kalau begitu, mari kita mencari berdua. Siapa tahu dalam mencari sumoimu itu, aku dapat bertemu dengan ayahku. Setelah mendapat banyak pesan dan melihat Kongkongnya, membawa pula bekal berupa pakaian dan sekantung emas simpanan Kongkongnya. Berangkatlah Soan Chu bersama Sin Leong meninggalkan Pulau Neraka dengan sebuah perahu. Selama hidupnya yang 15 tahun itu, belum pernah Soan Chu meninggalkan pulau. Maka setelah perahu meluncur jauh dan dia hampir tidak dapat melihat lagi Kongkongnya bersama semua sisa penghuni Pulau Neraka yang mengantarkannya sampai ke pantai, Soan Chu tak dapat menahan bercucurannya air matanya. Soan Chu, mengapa kau menangis? Kalau kau tidak tega meninggalkan kakekmu, masih belum terlambat untuk kembali, kata Sin Leong yang sebetulnya merasa tidak enak sekali memikul kewajiban ini. Biarpun dia tidak terikat sesuatu, namun sedikit banyak dia dibebani keselamatan darah ini, dan kalau darah ini wataknya seaneh Swat Hong, dia tentu akan menjadi lebih pusing lagi. Tidak, Tai Hiap. Aku hanya merasa perih hatiku meninggalkan tempat yang sejak lahir menjadi tempat tinggalku itu. Orang sedunia boleh menyebutnya Pulau Neraka, akan tetapi setelah aku berangkat meninggalkan pulau itu, terasa olehku bahwa di situ adalah surga. Sin Leong tersenyum dan mendayung perahunya lebih cepat lagi. Pernyataan yang keluar dari mulut darah ini merupakan pelajaran yang amat penting baginya, membuka matanya melihat kenyataan bahwa surga maupun neraka itu berada dalam hati manusia itu sendiri. Betapapun indahnya suatu tempat kalau tidak berkenan di hatinya, akan merupakan neraka, sebaliknya betapapun buruknya suatu tempat kalau berkenan di hatinya akan menjadi sorga. Jadi, baik buruk, senang, susah, puas kecewa, semua ini bukan ditentukan oleh keadaan di luar, melainkan ditentukan oleh keadaan hati dan pikiran sendiri. Keadaan di luar merupakan kenyataan yang wajar, dan hanya pikiranlah yang menentukan dengan menilai, membandingkan, maka lahirlah puas, kecewa, senang, susah, baik, buruk, dan lain-lain hal yang saling bertentangan itu. Bahagialah orang yang dapat menghadapi segala sesuatu dengan mata terbuka, memandang segala sesuatu seperti apa adanya, tanpa penilaian, tanpa perbandingan. Orang bahagia tidak mengenal susah senang, karena bahagia bukan susah, bukan pula senang, bukan puas, bukan pula kecewa, melainkan suatu keadaan di atas itu semua, sama sekali tidak terganggu oleh pertentangan-pertentangan itu. Perahu yang ditumpangi Sin Leong dan Soan Chu meluncur terus, ujung depannya yang meruncing membelah air yang tenang seperti sebuah pisau membelah agar-agar biru. Soan Chu sudah melupakan kesedihan hatinya dan kini darah itu memandang ke depan dengan wajah berseri dan mata bersinar-sinar penuh harapan akan masa depan yang berlainan sama sekali dengan keadaan di Pulau Neraka. Banyak sudah dia mendengar dongeng kakeknya yang juga hanya mendengar dari nenek moyangnya tentang keadaan di dunia ramai. Dan sekarang dia sedang menuju kepada kenyataan yang akan dilihatnya dengan mata sendiri. Pusat perkumpulan Pak Jun Kai Pang, perkumpulan pengemis tangan 8, berada di lereng pegunungan Hensan. Dari luar, tempat itu memang pantas disebut pusat perkumpulan pengemis karena hanya merupakan tempat di dataran tinggi yang dikelilingi pagar bambu yang tingginya hampir 2 kali tinggi orang. Pagar yang butut dan bambu-bambu itu mengingatkan orang akan tongkat bambu yang biasa dibawa oleh para pengemis. Akan tetapi kalau orang sempat menjenguk di dalamnya,
dia akan terheran-heran menyaksikan sebuah rumah gedung yang pantas juga disebut sebuah istana kecil berdiri megah dan mewah sekali. Inilah tempat tinggal Pak Jin Kai Ong, si raja pengemis yang menjadi ketua Pak Jin Kai Pang di lereng Heng San. Pak Jin Kai Ong sudah berusia kurang lebih 70 tahun, akan tetapi dia masih kelihatan tangkas dan belum begitu tua. Sungguh pun pakaiannya selalu butut, sebutut tongkatnya, sama sekali tidak sesuai dengan keadaan gedungnya. Hanya kalau hari sudah menjadi gelap saja maka berubahlah raja pengemis ini, pakaiannya diganti dengan pakaian tidur yang layaknya dipakai seorang pangeran. Dan mulailah kehidupan yang berlawanan dengan keadaan hidupnya di waktu siang, berbeda jauh seperti bumi dan langit. Di waktu siang, dia lebih patut disebut seorang pengemis kelaparan yang berkeliaran di sekitar rumah gedung itu. Akan tetapi di waktu malam, dengan pakaian indah dan tubuh bersih, dia bersenang-senang makan minum dengan hidangan serba lezat dan mahal, dilayani oleh 5 orang selirnya yang muda-muda, cantik dan genit. Tak Jin Kai Ong tinggal di dalam istananya yang mewah akan tetapi yang dikelilingi pagar bambu tinggi. Sehingga tidak tampak dari luar itu bersama 5 orang selirnya, 5 orang pelayan dan selosin orang anak buahnya yang merupakan pengawal-pengawalnya. Selosin orang ini tentu saja merupakan tokoh-tokoh dalam Pak Jin Kai Pang, karena mereka adalah pembantu yang boleh diandalkan. Atau juga murid-murid tingkat 1 dari raja pengemis itu. Para pengawal itu melakukan penjagaan siang malam secara bergilir dan mereka tinggal di dalam rumah samping di kanan kiri istana ketua mereka. Adapun Pak Jin Kai Pang mempunyai anggota yang banyak dan yang tersebar luas di kota-kota. Dengan mengandalkan nama besar perkumpulan itu, terutama sekali nama besar Kai Ong, para anggota itu dapat mengumpulkan sumbangan-sumbangan yang besar. Dan sebagian daripada hasil sumbangan ini mereka setorkan kepada Pak Jin Kai Ong. Inilah yang membuat raja pengemis menjadi kaya raya dan dapat hidup mewah sekali. Selosin orang pembantunya, selain pengawal dan penjaga istananya, juga bertugas untuk turun tangan mewakili ketua mereka apabila ada cabang yang kurang dalam memberi setoran. Tak Jin Kai Ong sendiri yang sudah hidup makmur jarang meninggalkan istananya di Heng San. Hanya urusan besar saja yang dapat menariknya pergi meninggalkan tempat yang amat menyenangkan hatinya itu. Kurang lebih 10 tahun yang lalu dia ikut pula memperebutkan Sintong si anak ajaib karena dia pada waktu itu ingin cepat-cepat menyempurnakan ilmu yang sedang diciptakan dan dilatihnya, yaitu ilmu Hiat Chiang Hoat Sut, ilmu sihir tangan darah. Jika pada waktu itu dia berhasil merebut Sintong, tentu dalam waktu 1 tahun saja ilmunya akan sempurna. Akan tetapi karena seperti diceritakan di bagian depan, dia gagal dan Sintong dibawa pergi oleh Pangeran Han Tiong dari Pulau Es, maka dia harus mengorbankan puluhan orang bocah untuk dimakan otaknya dan disedot darah dan sumsumnya. Kini dia telah mahir dengan ilmu hitam yang mengerikan itu, akan tetapi sayangnya, setiap tahun dia harus mengisi tenaga itu dengan pengorbanan seorang bocah. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali, selagi Pak Jin Kai Ong seperti biasa meninggalkan kehidupan malamnya yang mewah, berpakaian sebagai seorang pengemis berjalan-jalan di dalam taman bunga di belakang istananya, membawa tongkat butut dan berlatih silat di waktu embun pagi masih tebal. Tiba-tiba seorang pengawalnya datang menghadap dan melaporkan bahwa ada 3 orang tamu datang ingin bertemu dengan si raja pengemis. Siapakah pagi-pagi begini sudah datang menggangguku? Tak Jin Kai Ong berkata dengan alis berkerut. Akan tetapi karena merasa penasaran, dia tidak memerintahkan pengawalnya mengusir orang itu. Dan terutama sekali ketika mendengar pelaporan itu bahwa yang datang adalah seorang kakek bersama 2 orang muda, seorang dara jelita dan seorang muda tampan. Hatinya tertarik sekali ketika mendengar bahwa kakek itu mengaku sebagai seorang sahabat lama. Ketika dia keluar membawa tongkat bututnya dan bertemu dengan 3 orang itu, Tak Jin Kai Ong memandang tajam. Dia kagum melihat pemuda yang amat tampan dan pemudi yang amat cantik jelita itu. Wajah mereka yang mirip satu sama lain menunjukkan bahwa mereka adalah kakak beradik.
Pemudanya berusia kurang lebih 16 tahun, pemudinya 15 atau 14 tahun. Sampai lama pandang mata Pak Jin Keong melekat kepada dua orang muda itu, keduanya membuat hatinya terguncang penuh kagum. Dan andai kata dia tidak menahan perasaannya, tentu mulutnya akan mengeluarkan air liur. Barulah dia terkejut ketika mendengar kakek itu tertawa bergelak. Keong, kurasa engkau belum begitu pikun untuk melupakan dua orang anakku ini. Mereka adalah Sui Liang dan Sui Nio. Akan tetapi Pak Jin Keong mengerutkan alisnya, sama sekali tidak mengenal kedua nama ini. Dia memandang dengan mata terheran kepada laki-laki yang berdiri di depannya, seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun. Berpakaian sederhana berwarna kuning, dengan kepala yang beruban itu terlindung kain pembungkus rambut yang berwarna kuning pula. Kakek itu tertawa lagi. Wah, Pak Jin Keong, benar-benar engkau telah lupa kepada kami? Lupa kepada sahabatmu di Lusan ini? Ah! Pak Jin Keong tertawa, mukanya berseri dan dia cepat membungkuk untuk memberi hormat. Kiranya sahabatmu yang datang? Maaf, mataku sudah lamur saking tuanya sehingga tidak mengenal sahabat baik yang kurang lebih 10 tahun tak pernah kujumpa. Jadi ini kedua anakmu itu. Dahulu mereka baru berusia 5-6 tahun, kecil dan lucu serta berani, bahkan kalau tidak salah, anak perempuanmu ini yang dahulu menantang pibu kepadaku. Dara berusia 15 tahun yang cantik jelita itu menunduk dan kedua pipinya berubah merah. Harap Pangcu sudi memaafkan saya. Ini tentu orang tua Lusan ini yang mengajarnya. Menyebutku Pangcu segala. Pangcu, bukankah engkau memang ketua dari Pak Jin Keong? Mengapa tidak mau disebut Pangcu oleh puteriku? Kakek itu berkata. Wah, jangan berkelabar. Anak-anak yang baik, sebut saja aku paman, marilah masuk, kita bicara di dalam. Pak Jin Keong lalu bertepuk tangan dan para pengawalnya muncul. Lekas beritahukan para pelayan agar mempersiapkan hidangan makan pagi yang baik untuk tamuku yang terhormat, Lusan Lojin, orang tua dari Lusan, dan dua orang putra-puterinya. Para pengawal itu mundur dan Pak Jin Keong menggandeng tangan kakeknya itu, sambil tertawa-tawa mereka memasuki istana dan duduk di ruangan dalam menghadapi meja dan duduk di kursi-kursi yang berukir indah. Sambil memandang ke kanan kiri mengagumi keindahan ruangan itu, Lusan Lojin berkata memuji. Sungguh hebat. Lama sudah aku mendengar bahwa Pak Jin Keong tinggal di sebuah istana yang megah. Kiranya keadaan di sini melampau segalanya yang telah kudengar. Hebat sekali. Sejak tadi Pak Jin Keong merayapi tubuh pemuda dan pemudi itu dengan pandangan matanya. Dia kagum bukan main melihat darah cantik jelita dan pemuda yang tampan dan gagah itu. Kau terlalu memuji, sahabat. Aku tidak mengira bahwa hari ini tempatku yang buruk akan menerima kehormatan kedatangan seorang tamu agung. Seorang penolongku yang budiman bersama putra dan puterinya yang begini elok. Kedua orang tua ini lalu bercakap-cakap dengan gembira membicarakan masa lampau. Siapakah kakek ini? Dia adalah Lusan Lojin, seorang ahli silat dan ahli pengobatan yang semenjak istrinya meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak. Lalu mengajak dua orang anaknya itu mengasingkan diri ke puncak Lusan. Dan di sana dia bertapa sambil mendidik dan menggembeleng putra-puterinya. 10 tahun yang lalu, setelah gagal merebut Sintong, dalam kekecewaannya Pak Jin Keong lalu mengamuk di sepanjang jalanan, menculik dan membunuh bocah-bocah yang dianggapnya cukup sehat. Ketika dia tiba di kaki pegunungan Lusan, dia berada dalam keadaan keracunan hebat. Hal ini terjadi karena dia terlampau banyak membunuh anak laki-laki. Makan otak mereka dan menghisap darah serta sumsum mereka untuk menyempurnakan ilmunya, terlampau banyak melatih diri dengan ilmu hitam Hiat Chiang Hoat Sut. Karena hatinya yang penasaran mengapa dia tidak dapat mengalahkan Han Tiong dan merebut Sintong, maka dia lupa akan ukuran tenaga sendiri dan melatih diri dengan ilmu hitam itu. Dia terlampau terburu-buru dan akibatnya, hawa mujizat dari ilmu itu membalik dan membuat dia terluka dalam.
keracunan hebat sehingga dia terhuyung-huyung dan hampir pingsan ketika tiba di kaki pegunungan Lusan. Dia maklum akan keadaan dirinya, tahu bahwa dia terancam bahaya maut, maka hatinya menjadi khawatir sekali. Kebetulan baginya, pada saat itu keadaannya terlihat oleh Lusan Lojin yang sedang turun gunung bersama putra-puterinya yang pada waktu itu baru berusia 6 dan 5 tahun. Sebagai seorang gagah dan berilmu tinggi, Lusan Lojin cepat menolong Pak Jin Keong. Setelah memeriksa keadaan Raja Pengemis itu, dia maklum bahwa Pak Jin Keong memerlukan perawatan khusus, maka diajaknya orang ini naik ke puncak Lusan. Di situ Pak Jin Keong diobati Lusan Lojin sampai sembuh. Selama 1 bulan berada di Lusan, Raja Pengemis ini menerima perawatan yang amat baik dari Lusan Lojin, maka dia merasa berterima kasih sekali dan menganggap pertapa itu sebagai penolong dan sahabat baiknya. Juga dia mengenal 2 orang bocah yang mungil itu. Karena kebaikan hati Lusan Lojin, biarpun dia melihat Sui Liang sebagai seorang anak yang mempunyai darah bersih dan tulang kuat, dia tidak tega untuk mengganggu anak laki-laki itu. Di lain pihak, ketika mendengar bahwa yang ditolongnya adalah Pak Jin Keong, ketua Pak Jin Kepang, Lusan Lojin terkejut sekali. Akan tetapi dia menjadi bangga bahwa Raja Pengemis yang namanya terkenal itu menganggapnya sebagai sahabat baik. Maka setelah sembuh, mereka berpisah sebagai sahabat yang berjanji untuk saling mengunjungi dan saling membantu. Sungguh aku tidak tahu diri dan tidak mengenal budi. Setelah makan minum, Pak Jin Keong berkata kepada tamunya, sepatutnya akulah yang datang mengunjungi kalian di Lusan, bukan kalian yang jauh-jauh datang mengunjungi aku. Ah, mengapa kau menjadi sungkan begini? Kita bersama telah mempunyai kewajiban masing-masing sehingga tentu saja telah sibuk dengan pekerjaan. Kamu pun hanya kebetulan saja lewat di kaki pegunungan Heng San, maka aku teringat kepadamu dan mengajak kedua anakku untuk mendekati pegunungan Heng San mencarimu. Terima kasih, engkau baik sekali, Lusan Lojin. Akan tetapi, kalau boleh aku mengetahui, kalian datang dari manakah? Lusan Lojin menarik napas panjang dan menoleh kepada putranya, memandang puterinya seolah-olah minta izinnya. Sui Liang menganggukkan kepalanya kepada ayahnya, dan menunduk. Dianggap oleh pemuda ini bahwa Pak Jin Keong adalah seorang sahabat baik ayahnya, bahkan seperti saudara sendiri, maka tidak ada salahnya kalau Raja Pengemis itu mengetahui urusannya. Siapa tahu Raja Pengemis itu dapat membantunya. Kami baru saja datang dari Lokyang, melakukan perjalanan sejauh itu dan ternyata sia-sia belaka perjalanan kami untuk mencari Tetok Siang Koan Hou. Tetok Siang Koan Hou. Heh, ada urusan apakah engkau mencari racun bumi itu, Lusan Lojin? Sebetulnya urusan lama, urusan perjodohan. Semenjak kecil, antara Tetok dan aku telah terdapat persetujuan untuk menjodohkan putraku Bu Sui Liang ini dengan puterinya yang bernama Siang Koan Hui. Akan tetapi, setelah keduanya menjadi dewasa, tidak ada berita dari Tetok sehingga hatiku merasa khawatir sekali. Aku sudah berusaha mencarinya, namun selalu sia-sia. Akhir-akhir ini aku mendengar bahwa dia berada di Lokyang, akan tetapi setelah jauh-jauh kami bertiga mencarinya di sana, ternyata dia tidak berada di sana pula. Sikap orang tua itu masih selalu aneh dan penuh rahasia. Salahmu sendiri mengapa mengikat perjanjian dengan seorang iblis seperti Tetok. Pak Jin Keong, jangan bergurau. Ini urusan yang penting bagi kami, karena itu, kami mengharap bantuanmu yang mempunyai banyak anak buah, agar suka menyelidiki di mana kami dapat bertemu dengan Tetok Siang Koan Hou. Baik, jangan khawatir. Akan kusuruh anak buahku menyelidikinya, dan kalian bermalamlah di sini, jangan tergesa-gesa pulang. Lusan Lojin menggeleng kepala. Sudah terlalu lama kami meninggalkan pondok. Kami hanya dapat bermalam untuk 1 malam saja. Besok pagi-pagi kami harus melanjutkan perjalanan. Semalaman cukuplah, biar ku pergunakan untuk menjamu kalian sepuas hatiku. Tiba-tiba terdengar suara hiruk-pikuk di luar istana Raja Pengemis itu.
Tak lama kemudian dua orang pengawal pribadi Kai Ong masuk dengan muka pucat dan kelihatan takut. Ada apa, mau apa kalian mengganggu kami? Kai Ong membentak marah dan menurunkan cawan araknya keras-keras ke atas meja sehingga meja itu tergetar. Pangcu, ampunkan kami berdua, terpaksa kami mengganggu karena ada peristiwa yang amat aneh dan mengkhawatirkan kami semua. Apa yang terjadi? Hayo cepat ceritakan. Dengan wajah ketakutan, seorang di antara dua orang pengawal itu lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi di luar istana. Karena Pangcu sedang menjamu tamu, para pengawal menjaga di luar dan mereka sedang mengagumi seekor ayam jago kesayangan Pak Jiu Kai Ong. Raja pengemis itu memang suka sekali memelihara ayam jago dan kadang-kadang mengadunya. Pagi hari itu seperti biasa, seorang pelayan memandikan dan memberi makan ayam jago itu, dan memuji-mujinya sebagai jago peranakan tanah selatan yang amat baik. Tiba-tiba ayam jago itu menggelepar di dalam kedua tangannya, darah muncrat dan ayam itu mati.